Bahkan orang-orang zaman sekarang gunakan motor listrik. Juga di rumah kalian ingin mendapatkan air harus dapat dari pompa kan? Yes. Di dalam pompa dan motor listrik terdapat gaya Lorentz. Nah, kita sekarang akan membahas tentang gaya Lorentz bersama saya, Kalila Siva. Pada kali ini ada beberapa pokok pembahasan pada hukum Lorentz yang akan kita bahas, yaitu 1. Pengertian, 2. Arah gaya Lorentz, 3. Rumus gaya Lorentz, 4. Penerapan gaya Lorentz di kehidupan sehari-hari. Kayaknya kalian pernah mendengar tentang gaya Lorentz. Gaya ini diberi nama Lorentz karena penemu belakangnya bernama Lorentz. Loh, Lorentz bukannya pembalap motor GP ya, sama pemain bola. Itu mah Lorenzo sama Mark Lorentz. Gimana sih, Besti? Ya maaf, aku kan taunya Lorenzo yang pembalap sama yang main bola itu. Tapi ngomong-ngomong, gaya Lorentz itu apa sih? Sebelumnya, pasti kalian sudah tahu penjelasan tentang medan magnet, ya kan? Nah, gaya Lorentz ini berhubungan dengan medan magnet. Gaya Lorentz adalah energi yang ditemukan dalam aliran listrik pada kawat yang berarus atau sejajar. Sesuai namanya, gaya Lorentz ditemukan ahli fisika Hendrik Anton Lorentz. Lewat rumus gaya Lorentz bisa diketahui konsep gabungan antara gaya elektrik dan magnetik. Supaya lebih mudah memahami seputar gaya Lorentz, berikut penjelasannya. 1. Pengertian gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Jika ada sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dan penghantar tersebut berada dalam medan magnetik, maka akan timbul gaya yang disebut dengan gaya magnetik atau dikenal juga nama gaya Lorentz. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Arah gaya ini akan mengikuti arah maju skrup yang diputar dari vektor arah gerak muatan listrik ke arah medan magnet. 2. Arah gaya Lorentz. Pada gaya Lorentz terdapat arah atau kaidah tangan kanan yang berartikan ibu jari menyatakan gaya arus listrik I. Jari telunjuk menyatakan arah induksi magnetik B. Jari tengah menyatakan arah gaya Lorentz F. Arah gaya Lorentz juga dapat menggunakan kaidah kanan lainnya. Ibu jari menyatakan arus listrik I. 4 jari lain menyatakan arah induksi magnetik B. Telapak tangan menyatakan arah gaya Lorentz F. Kalian bisa memilih salah satunya ya. Misalnya, pada suatu benda konduktor atau penghantar, kawat, yang diletakkan dalam dua medan magnet, magnet tersebut memiliki dua kutub yang berbeda, kutub selatan S dan kutub utara N. Jika kawat diberi arus listrik, maka pada kawat tersebut akan timbul gaya Lorentz yang dapat menggerakkan atau membengkokkan arah gerak atau bengkoknya. Kawat akan mengikuti arah gaya Lorentz. Konsep gaya Lorentz tidak menimbulkan arah acak, namun memiliki pola dan arah tegak lurus dari arah kuat arus listrik I dan magnetik B, maka arahnya akan sejalur dengan arah medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik I dan induksi magnetik yang ada B. 3. Rumus gaya Lorentz. A. Rumus gaya Lorentz di kawat berarus. Besarnya gaya magnetik atau gaya Lorentz pada kawat berarus dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. F sama dengan B dikali I dikali L sin theta. Keterangan F sama dengan gaya Lorentz Newton, B sama dengan medan magnet Tesla, I sama dengan kuat arus listrik Ampere, L sama dengan panjang kawat berarus listrik yang masuk ke dalam medan magnet meter, Theta sama dengan besar sudut yang terbentuk antara medan magnet dan arus listrik. Ingat ya teman-teman, jika B sejajar dengan I, F sama dengan 0. B. Rumus gaya Lorentz di kawat sejajar. Besarnya gaya medan magnet pada kawat sejajar dengan arus listrik dapat ditemukan dengan rumus berikut. F sama dengan mu 0 dikali I1 dikali I2 per 2 VR dikali L. Dengan mu 0 sama dengan permeabilitas vakum 4V dikali 10 pangkat min 7 T. I1 sama dengan kuat arus listrik pada kawat 1 dengan satuan ampere. I2 sama dengan kuat arus listrik pada kawat 2 dengan satuan ampere. R sama dengan jarak antar kawat dengan satuan meter. L sama dengan panjang kawat satuan meter.
C. Rumus gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnetik. Jika ada muatan listrik bergerak dengan kecepatan dalam medan magnetik, maka muatan listrik itu mengalami gaya Lorentz yang dapat dihitung menggunakan rumus Fl sama dengan Q dikali V dikali B sin theta. Fl sama dengan gaya Lorentz dalam satuan Newton, Q sama dengan besarnya muatan yang bergerak dalam satuan Coulomb, V sama dengan kecepatan muatan dalam satuan meter per sekon, B sama dengan kuat medan magnet dalam Wb per m kuadrat atau Tesla, theta sama dengan sudut antara arah V dan B. Fl selalu mempunyai arah tegak lurus terhadap V dan B. 4. Penerapan gaya Lorentz di kehidupan sehari-hari. Dalam fisika, ada yang disebut dengan gaya Lorentz yang sering dimanfaatkan dalam hal-hal yang berhubungan dengan alat-alat listrik. Beberapa penerapan gaya Lorentz pada kehidupan sehari-hari. A. Motor dan mobil listrik. Pada motor listrik, gaya Lorentz berperan dalam memutar rotor motor saat arus listrik mengalir melaluinya di dalam medan magnetik yang dihasilkan oleh stator. Ini menghasilkan gerak rotasi yang digunakan untuk menggerakkan mobil. Saat mobil bergerak, gaya Lorentz yang dihasilkan oleh arus listrik dalam kumparan motor berinteraksi dengan medan magnet yang tetap, menghasilkan gaya yang mendorong mobil maju. B. Speaker. Salah satu contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam penggunaan speaker. Speaker bekerja dengan prinsip gerak partikel bermuatan listrik dalam medan magnetik untuk menghasilkan suara. Ketika sinyal listrik melewati kumparan suara dalam speaker, medan magnetik akan dibuat dan gaya Lorentz akan diterapkan pada bagian konus speaker. Sebagai hasilnya, konus speaker akan bergerak mundur dan maju, menghasilkan gelombang suara yang dapat didengar. C. Kipas angin listrik. Pada kipas angin listrik, gaya Lorentz tidak secara langsung terlibat. Sebaliknya, prinsip kerjanya didasarkan pada putaran kipas yang disebabkan oleh motor listrik di dalamnya. Motor menghasilkan gerak rotasi pada kipas melalui gaya elektromagnetik yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir melalui kumparan motor dan berinteraksi dengan medan magnet yang dihasilkan oleh stator. Ini menyebabkan kipas berputar menghasilkan aliran udara. Itulah penjelasan materi tentang gaya Lorentz. Semoga bermanfaat dan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan kita terhadap medan magnetik atau gaya Lorentz. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau pertanyaan di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe agar mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Dengan saya Khalila Syifa, sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Bye-bye!